Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Garuda TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senang sekali saya bersama dengan para pemirsa Garuda TV semua ya. Semoga puasa kita, amalia Ramadan kita ini diterima baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Topik kita kali ini adalah apa yang biasa kita diskusikan, yaitu i'tikaf. Apa yang dimaksud i'tikaf? Al-i'tikaf yakni al-makatha fil masjid, berdiam diri di masjid. Bagaimana caranya berdiam diri di masjid? Jadi kita datang ke masjid dengan niat untuk i'tikaf. Tempat yang ditempati i'tikaf itu bukan di rumah, bukan di mushola, tapi tempat yang paling dianjurkan untuk i'tikaf itu di masjid. Apa itu bedanya masjid dengan mushola? Kalau masjid itu dipakai salat Jumat. Kalau mushola, langgar, surau, itu tidak dipakai salat Jumat. Yang paling bagus tempat kita untuk i'tikaf itu adalah di masjid, di mana tempat itu dipakai salat Jumat. Nah, apa-apa yang kita lakukan pada waktu i'tikaf, satu, syaratnya i'tikaf ini kita harus berniat. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bahasa Indonesia juga boleh. Saya berniat untuk i'tikaf di masjid ini sunat karena Allah. Dengan demikian kita sudah menjadi mu'takifin atau mu'takifat, orang yang i'tikaf. Nah, kalau kita berdiam diri di masjid, nah, ada hal-hal yang kita tidak bisa lakukan dan ada hal-hal yang dianjurkan untuk kita lakukan. Apa-apa yang kita lakukan pada saat kita sedang i'tikaf, tidak boleh berhubungan suami istri. Tentu nggak bagus lakukan di masjid ya kan. Yang kedua, usahakan matanya jangan jelalatan melihat objek-objek lain. Kendalikan matanya kalau perlu baca Quran. Kemudian yang kedua, banyak sholat. Tapi juga jangan menghabiskan i'tikafnya hanya sholat. Sisakan waktu untuk berzikir, sisakan waktu juga untuk berkontemplasi. Karena lain zikir, lain wirid, lain tafakur, lain tadakur. Nanti kita akan bahas ini. Tapi secara tersendiri bukan sore ini kita bahas ya. Saya akan bahas dulu tentang i'tikaf. Nah, ketika kita melakukan i'tikaf, berapa lama syaratnya? Tidak mesti harus semalaman, tidak mesti harus dua hari, 3 hari. I'tikaf itu sesaat di masjid, misalnya 3 jam, 4 jam, tapi intensif itu lebih bagus. Misalnya kita sudah salat isya, ini malam ganjil misalnya, pingin sekali Lailatul Qadar, oke lah, kita bawa makan sahur, atau suruh pembantu nanti ngantarkan di masjid, nanti kita makan sahurnya di rumah, apa di masjid. Nah, di masjid itu kita sahuran bareng dengan jamaah yang lain. Nah, nanti setelah sholat subuh baru kita selesai i'tikaf pulang ke rumah. Itu sudah i'tikaf. Yang dianjurkan pada saat i'tikaf itu kita lakukan sholat sunat tasbih. Ya, banyak kan Bapak Ibu yang mungkin belum melakukan sholat sunat tasbih. Ada yang seumur hidup. Kata Rasulullah SAW, kalau tidak bisa melakukan setiap malam sholat sunat tasbih itu, lakukanlah ya minimum 1 kali 1 minggu. Kalau tidak bisa sekali seminggu, minimum sekali sebulan. Kalau nggak bisa, minimum 1 kali setahun. Kalau nggak bisa, minimum sekali seumur hidup. Saya tanya kepada para pemirsa, apa pernah melakukan sholat sunat tasbih? Mungkin ada yang pernah, ada yang belum ya kan. Kalau belum pernah, datanglah ke Masjid Istiqlal bagi yang tinggal di Jakarta ya. Kita seringkali melakukan sholat sunat tasbih 10 terakhir Ramadan. Ada muhasabah di situ, saya sendiri yang pimpin. Dan apa yang kita lakukan pada saat sholat sunat tasbih itu, ya kita niatnya juga ada, usolli sunat tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Nah, setelah membaca Al-Fatihah ayat lain, kita baca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar 15 kali. Lalu ruku, baca lagi Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar 10 kali. Sami Allahu liman hamidah, baca lagi 10 kali. Sujud sebelum bangkit 15 kali. Duduk di antara 2 sujud 10 kali. Sujud lagi 10 kali. Sebelum naik ke rakaat kedua, mampir dulu baca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, baru naik ke atas. Kemudian berulang lagi, sudah baca ayat kedua, nanti baca 15 kali. Kemudian ruku 10 kali, bangkit dari ruku, i'tidal 10 kali. Dan sebelum salam baca 10 kali. Bangkit lagi untuk rakaat kedua. Jadi kita akan baca 300 kali tasbih di situ. Baru kita sholat sunat tahajud, di situ kalau ada hajatnya kita sholat hajat, baru sholat witir ditutup. Nah, habis itu menunggu sholat subuh, menunggu sahur, kita lakukan di situ muhasabah.
perenungan. Nah, inilah yang kita lakukan pada saat itikaf. Insya Allah kalau orang itu rajin beritikaf, ringan beban. Sepertinya tidak takut mati lagi. Kenapa? Karena dia yakin Tuhan Maha Pengampun. Selamat tinggal kekecewaan, selamat tinggal penderitaan, selamat tinggal kesulitan, kesusahan. Kenapa? Kalau orang sudah pasrah kepada Allah, ringan bebannya. Kenapa kita menderita? Karena persoalan state of mind sebetulnya kan. Kita nggak pernah pasrah kepada Tuhan. Kalau kita belajar pasrah, maka kekecewaan masa lampau itu tidak akan membebani kita. Kita serahkan diri kita kepada Allah, ya Allah. Hamba-Mu banyak dosanya, tapi malam ini aku serahkan diri sepenuhnya kepadamu. Nabi-Mu pernah bersabda, man shama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh kehusuan, maka akan diampuni seluruh dosa-dosa masa lampaunya. Jadi kalau sudah janjinya Rasulullah, ya seperti itu, kenapa harus terbebani dengan masa lampau? Maka itu kita serahkan diri kita kepada Allah. Ya Allah, hamba-Mu sudah menyerahkan diri, sudah bertaubat. Jika Engkau akan menyiksa hamba-Mu, memang pantas untuk disiksa. Begitu banyak dosa yang pernah kami lakukan di masa lampau. Tapi saya yakin Engkau lebih menonjol sebagai Tuhan Maha Pengampun dan Maha Pengasih daripada Tuhan yang Maha Penghukum dan Maha Pendendam. Malam ini kami serahkan diri ini sepenuhnya kepadamu. Itu yang sering kita lakukan pada waktu kita itikaf, dan nanti setelah itikaf itu kita pulang dalam keadaan plong. Sepertinya kita sudah menyelesaikan utang-utang kita. Sepertinya terasa dalam hati kita itu Allah mengampuni kita. Dan lebih terasa lagi, kayaknya Tuhan akan memasukkan kita ke dalam surga deh, insya Allah. Jadi inilah yang saya harapkan kepada kita semuanya. Mari kita membiasakan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita untuk mengunjungi masjid untuk beritikaf. Sekali setahun aja kita diminta untuk itikaf. Apalagi malam-malam ganjil seperti ini. Jadi saya menghimbau seluruh pemirsa Garuda TV, mari kita rajin untuk melakukan itikaf di masjid, terutama 10 terakhir ini. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.